wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita mau ada halal bihalal keluarga Haji Dalail Atwawi Kartoni. Kita sudah sampai di parkiran. Ini kita di The Garden. Yuk simak terus video kita. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Semoga acaranya berjalan dengan lancar ya. Amin. Subhanallah maulana badi'ul kauni sawana aliyul qadri na'buduhu satirul khalqi subhana hamidur rabbi nahmaduhu bisirril hamdulillah azimul jahi nushhiduhu biannal kulla lillah subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara halal bihalal keluarga besar Haji Dalail Atwawi Kartoni dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh keluarga besar yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam momen silaturahmi yang penuh kebahagiaan ini. Semoga melalui pertemuan ini kita dapat kembali mempererat tali silaturahmi, saling memaafkan, serta memperkuat kebersamaan di antara keluarga besar kita. Sebelum kita memulai rangkaian acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diawali acara dengan menyebut nama Allah, seluruh rangkaian kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, penuh keberkahan, serta membawa kebahagiaan bagi kita semua. Agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar, berikut saya sampaikan susunan acara halal bihalal keluarga besar Haji Dalail Atwawi Kartoni pada hari ini. Untuk acara yang pertama pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Ketiga ada tausiah, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Lalu ada games keluarga. Untuk acara keenam ada ramah-ramah dan makan siang, dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan ditutup dengan bersalam-salam. Demikian susunan acara pada hari ini. Semoga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, kita memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kepada saudari Pangbayun dan saudari Mutahharah yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa hu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha perkasa, Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga menambah keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang insya Allah akan memberikan nasihat dan pengingat bagi kita semua. Kepada yang kami hormati, Bapak Ustaz Dr. Andes Ahmad Kifli, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah, amma ba'du. Sesepuh dan bini sepuh dari keluarga besar almarhum Haji Dalail Ahmad Wikarto, lalu di sini Bapak sesepuh kami Pak Sugianto dan Pak Mulyono, keluarga besar almarhum Bapak Haji Dalail Ahmad Wikarto, semuanya rahimakumullah, amin ya rabbal. Mengapa saya didahulukan? Yang pertama matur nuwun, yang kedua karena sebetulnya acara hari ini saya hanya di sini, tapi tahu-tahu keluarga menyelenggarakan hari ini juga. Jadi saya bagi dua waktu 30 menit di silaturahim halal bihalal almarhum Bapak Haji Dalail Ahmad Wikarto, selanjutnya pamit menuju ke bobot saya. Ngapunten dan usah panjang-panjang ceramah.
Ramah kedawan sindinteni ya billahi taufiq wal hidayah. Itulah maka saya mencoba untuk ninggali tag. Judulnya Merajut Kebahagiaan. Apalagi saya bertemu dengan sesepuh dan bini sepuh yang yuswonya jauh lebih berkah dari saya. Sesepuh kami Bapak Sugiarto 85, Pak Adan Mulyono 82, saya baru 74. Tetapi sudah masuk lansia. Lansia itu dibagi 5. Umur 51 sampai 60 itu pralansia. Belum. Jadi orang yang umurnya 51 sampai 60 itu baru pralansia. Yang 61 sampai 70 itu lansia muda. Sudah lansia tapi masih muda. Itu 61-70, jadi pensiunan baru. Lansia madya itu 71 sampai 80. Saya ini lansia madya 74, 71 sampai 80 itu lansia madya. 81 sampai 90 itu lansia paripurna. Jadi yang sudah yuswonya 81 sampai 90 itu lansia paripurna. Yang 90 sampai 100 lebih itu lansia paripurna kencana. 101 ke atas lansia langka. Angel carinya. Bersyukurlah kami punya kesepuhan sudah lansia paripurna 81 sampai 90. Saya baru lansia madya 71 sampai 80. Semuanya disyukuri kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disambut dengan alhamdulillah. Sekarang tinggal merajut kebahagiaannya. Jangan sampai kita masuk di umur kok selalu menderita. Saya ambil dari bukunya Profesor Dr. Haji Dadang Awari. Judul bukunya Al-Quran dan Kesehatan Jiwa. Ada 7 hal yang untuk merajut kebahagiaan. Nanti di mana silaturahmi kita? Umpama punten 30 menit, tidak usah lama-lama. Dipirsani teksnya. Yang pertama, pandai mensyukuri nikmat. Setinggi jabatan apapun, sebanyak jumlah kekayaan berapapun, kalau tidak disyukuri, tidak membawa kebahagiaan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka rata-rata orang yang sepuh bahagia itu orang yang pandai bersyukur. Umur paringane Gusti Allah, harta paringane Gusti Allah, jabatan paringane Gusti Allah. Maka orang yang ingat pada Allah itu bahagia. Banyak orang punya jabatan tinggi, banyak orang punya harta melimpah, tetapi tetap masih kekurangan karena tidak pandai bersyukur. Bagaimana cara untuk pandai bersyukur? Ungduru ila man huwa asfala minkum
sering-seringlah melihat kepada yang di bawahnya. Pak Sugiarto bersyukur melihat umur saya 74, beliau 85. Pak Adan Mulyono bersyukur lihat saya 74, beliau 82. Saya lihat yang 71, saya bersyukur 74. Sebab lansia sudah pernah muda. Tapi kalau muda belum tentu sampai lansia. Maka lansia bersyukur. Itu bahagia. Insya Allah keluarga besar almarhum Haji Dala'il Atmawi Karto termasuk keluarga yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, bertawakal diimbangi ikhtiar. Keluarga ada yang sakit, semoga sehat. Amin. Tetapi diminta berobat, jangan tawakal dulu. Kata Nabi, kalau orang sakit, fatadawo, ikhtiar dulu berobat. Setelah berobat baru tawakal. Sesepuh kami, Pak Adan Mulyono, juga sama dengan saya, lutut mulai terganggu, ikhtiar sampai ke Jakarta. Tapi tawakal yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tawakal dan ikhtiar imbang, kalau gagal tidak putus asa, kalau berhasil tidak sombong. Tawakal ya ikhtiar, ikhtiar ya tawakal. Insya Allah bahagia. Amin ya Rabbal. Ini panitia silaturahmi sudah ikhtiar, undangan pakai WA, pakai tulis, direncanakan jauh sebelumnya. Yang hadir alhamdulillah cukup banyak ini. Semua keluarga besar dari almarhum Haji Dala'il Atmawi Karto, kalau hadir semacam ini sudah termasuk sukses. Yang dari Jogja, Rawo, yang dari Purbalingga, dari Purwokerto sendiri. Ini semua disyukuri, jangan merasa gagal. Insya Allah yang lain masih dalam perjalanan. Oleh karena itu, sekali lagi, tawakal dan ikhtiar yang seimbang. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, memang karena 30 menit saya tidak nyetek untuk kenang-kenangan. Sebab lek jiping bangen, ngaji kuping bubar kelalen. Ini ada tulisannya seperti itu. Yang ketiga, melestarikan kebahagiaan itu tekun beramal ibadah. Kita bersyukur sebagai orang Indonesia punya Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 ayat 2. Negara melindungi hak warga negara untuk memeluk suatu agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Itu alhamdulillah kita bertemu dalam halal bihalal silaturahim. Ini bagian dari perintah agama. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba. Bapak Ibu, sambil unjuk-unjuk yang seekor jangan sepandang tapi ikut mendengarkan. Terima kasih. Ternyata silaturahim keluarga besar Haji Dala'il Atmawi Karto ini ibadah minta Allah. Beribadahlah kamu kepada Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, dan berbuat baiklah kepada karib kerabatmu. Minta Allah.
Jadi panjenengan yang jauh, kayak Bapak Sudiarto yang dari Jogja, itu langkahnya dari Jogja ke Purwokerto dinilai pahala oleh Allah itu. Nah niatnya berhalal di bersilaturahim, ketemu keluarga, itu perintah Allah, bukan hanya tradisi. Jadi kehadiran panjenengan ini kehadiran ibadah, melaksanakan perintah Allah. Insya Allah langkahnya, tenaganya, pikirannya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Yang keempat, cepat insaf atau sadar dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu punya salah. Sebaik-baik yang salah cepat sadar. Nun sewu, di tempat kita sekarang detik ini, maaf, tidak ada orang suci, nggak ada. Semua pasti punya salah, sekecil apapun. Tetapi yang membahagiakan apa? Kalau salah, cepat sadar. Ampun kebanjur-banjur. Boleh, buka aja. Sebab kula panjenengan menungsa lumrah. Buka bareng-bareng. Dangdang lin, dangdang mat, kadang-kadang eling, kadang-kadang nikmat kekuman. Masa baik aja. Kadang-kadang kurang. Kadang beras, kadang jagung, kadang waras, kadang Kamu agak kesana. biru. Itu HP-nya siapa itu? Itu HP-nya siapa? Panas, kadang beras, kadang HP-nya nil, siapa? kadang waras, Itu kadang HP-nya siapa? mikir kok penting. Menungsa lumrah, sadar. Apalagi sampai kalau putus hubungan. Maaf, keluarga besar almarhum Haji Dalail Atmowi Karto memutuskan tali saudara dalam sekerabat itu oleh Nabi diancam la tadkhulul jannata qati'ur rahimin, tidak masuk surga orang yang suka mutus tali persaudaraan. Anak rembuknya dirembuk, anak masalahnya diselesaikan, jangan putus hubungan. Ini gunanya halal bihalal itu membuka pintu surga. Yang putus tali persaudaraan tidak masuk surga. Berarti yang menghubungkan tali persaudaraan dibuka pintunya masuk surga. Amin ya Rabbal alamin. Menggelem lebu apa orang? Pintu netok yang dibuka orang lebu ya orang lebu. Inilah namanya bersama-sama kita ingin merajut kebahagiaan itu adalah cepat insaf sadar kalau keliru. Yang kelima, selalu bermanfaat, berguna dan membahagiakan. Maaf, saya menyanjung gembira dari keluarga besar almarhum Haji Dalail ini. Ada yang yuswa sudah 80 lebih, menyentuh 90 lebih. Bisa mabuk. Lihat buyut, lihat cucu, itu gunanya. Karena doanya orang tua itu insya Allah makbul. Cara bahasa pisau tajam. Maka banyak-banyaklah kita minta didoakan oleh orang tua yang umurnya tua, kedudukannya tua. Maka nanti saya tutup doa untuk almarhum Bapak Haji Dalail Atmowi Karto dan keluarga, istri dan saudara-saudaranya. Setelah kajian selesai, mari bersama-sama manfaatkan kesempatan halal bihalal keluarga ini, karena itu membahagiakan.
Yang baru rambut tolong diberikan kartunya, saya fotokopi 100 lebih. Supaya kenang-kenangan. Jadi pulang dari halal bihalal, yang mendengarkannya dapat teks lumayan di rumah dibaca. Jadilah orang yang bermanfaat. Nah, yang keenam, ternyata melestarikan kebahagiaan itu adalah suka bersilaturahmi. Nuhun sewu Bapak Ibu, saya boleh bertanya, tolong dijawab nggih. Jenengan menghadiri halal bihalal keluarga besar almarhum Haji Dalail Atmo Mikarto, bahagia atau sedih? Itu membahagiakan. Saya aja bahagia ketemu dengan Pak Adat Mulyono, lama tidak ketemu. Ternyata Pak Sugiarto kita pernah jadi Bupati Kabupaten Tegal, lah sedang saya berbes, ya tetangga wilayah beliau. Ketemu di sini, apalagi ikut diceritakan, ya Allah, 85 Jogja kok tindak Purwokerto masih sendiri, dalam arti berjalan tidak dituntun. Pak Adat Mulyono sudah pakai tongkat, hanya tongkat saja, nggak kursi roda. Alhamdulillah, bahagia bersilaturahmi. UI Universitas Indonesia di Jakarta mengadakan penelitian. Ini hubungannya dengan silaturahmi. Ternyata di Indonesia yang banyak bunuh diri itu laki-laki. Perempuan, wanita yang bunuh diri itu sedikit. Nah, karena perguruan tinggi kan senang survei. Mengapa bunuh diri? Mengapa bunuh diri? Mengapa wanita yang bunuh diri sedikit? Ada kesimpulan dari penelitian itu. Karena kebanyakan wanita itu kalau sedang punya masalah, senangnya silaturahmi, curhat. Itu coba saja, wanita kalau sedang punya masalah itu sering keluar rumah, cerita dengan Bu RT nangis, cerita lagi dengan Bu RW nangis lagi, cerita dengan teman di pasar nangis lagi, nangis pinter lu baliknya sehat, pinter lu plong. Mengapa laki-laki banyak bunuh diri? Ini Pak, jenis kelamin dengan saya laki-laki. Laki-laki itu kalau sedang ada masalah itu senangnya menyendiri. Ibu-ibu harus paham loh. Kalau ada bapak duduk di teras, lampunya dimatikan, selonjor, udut, itu sedang menderita. Jangan ditinggal pergi. Kalau sudah ada masalah duduk sendiri, lihat tambang jemuran, pikirannya kendap. Nanti ke sana, tenang aja, tenang. Itu laki-laki. Oleh karena itu benar kata Nabi, orang yang ingin panjang umurnya, orang yang ingin berkah rizkinya, falyasil rohimah, hendaklah suka bersilaturahmi. Sebetulnya banyak teman. Mengapa sholat jamaah lebih utama dari sholat sendirian? Karena sholat berjamaah ada unsur silaturahmi. Saya teringat guru bahasa Indonesia waktu SR. Saya tidak mengalami SD. Teman saya sekolah itu SR, sekolah rakyat. Teman 1000 masih kurang, musuh 1 terlalu baik. Jangan ada musuh di hati kita, jangan, semua teman. Karena saudara itu dibagi 3. 1,
saudara seketurunan. Ini panjenengan keluarga besar almarhum Haji Dalail Atmo Mikarto. Ini saudara seketurunan, artinya ada jadi menantu, ada jadi keponakan, ada jadi buyut, jadi cucu, jadi anak. Ini saudara keturunan. Yang pertama, saudara seiman. Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maaf, yang lebarannya Jumat benar, yang lebarannya Sabtu benar. Udah. Semoga yang Jumat dan Sabtu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Yang terawihnya 23 benar, yang terawihnya 11 benar. Yang mulai puasa 18 Februari benar, yang 19 juga benar. Insya Allah kan sih orang mulai. Oleh karena itu, jadilah orang mukmin yang bersaudara. NU, Muhammadiyah, LDII, Salafi, Jamaah Tabligh, Al-Irsyad, itu saudara mukmin. Ketemu di akhirat besok. Surat Ibrahim 41. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sinoso saestu kula dereng kenal sedaya. Hanya saya tambah famili baru ini, terus saya kesan Pak Sudiarto dan lama saudara saya Pak Dan Mulyono. Itu saudara mukmin, doanya dikabulkan oleh Allah. Rabbana firli, ya Allah ampunilah dosaku, wali walidayya, dosa kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan saudara seiman di mana saja. Yauma yaqumul hisab, pada hari akhirat besok. Berarti saudara seiman pun tidak terpecah belah. Organisasi hanya alat berjuang, alat berkumpul, hakikatnya bersaudara. Yang ketiga, saudara sesama manusia. Walaupun agamanya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu saudara kita, sama-sama manusia. Tidak boleh mendolimi. Tetapi dalam hal agama, lakum dinukum waliyadin. Jangan dicampur-campur. Jangan mawon benten-benten. Kalau orang Islam berdoa, ya Allah. Kalau orang Kristen, Allah Bapa yang ada di surga, Yesus Kristus. Kalau Hindu, Om Swasti, Swasti Om. Batu Raden benten Om, mampir Om. Itu sih donga setan lenje gak sadar. Jadi kalau agama, ibadah, syariat, lakum dinukum waliyadin. Itulah silaturahmi. Yang ketujuh, terakhir, pandai mengendalikan diri. Saya ini pegawai lama, pensiunnya 2010. Dulu ada Pempak, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Sekarang sudah nggak ada. Saya masih ingat betul, saya juga dimintai tolong dari segi agama. Pangkal tolak P4 adalah pengendalian diri. Pandai mengendalikan diri. Insya Allah kalau kita resapi, ibadah puasa itu ibadah latihan pengendalian diri. Ini satu keluarga besar
dari almarhum Bapak Haji Dalail Atmawi Karto. Saya pakennya macam-macam, gini kok nggih? Nasibnya macam-macam, pekerjaannya macam-macam. Ayo kendalikan, menyatu. Kalau bahasa daerah, ngumpul ke Bandung bisa. Karena pekerjaan, karena tempat, kesibukan, setahun sekali, alhamdulillah, Bandung kumpul di sini. Dalam rangka apa? Masing-masing pengendalian diri bahwa hubungan keluarga itu tidak ada yang bisa menggantikan. Teman kerja pensiun bisa, teman kuliah bisa. Tapi kalau keluarga tidak bisa dipisah, tetap punya ikatan keluarga besar almarhum Haji Dalail Atmawi Karto. Saya tidak bisa ngaku walaupun saya ceramah. Untung saya diikat dengan sesama iman, gitu. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan yang baik ini, memperkuat silaturahim, memperkuat halal bihalal keluarga besar almarhum Haji Dalail Atmawi Karto, sehingga mudah-mudahan di dunia berkumpul, besok di akhir berkumpul di surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Imanlah yang dijaga. Karena nenek kakek kita itu almarhum Haji Dalail sudah menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan keluarganya, kalau ada harta banyak, sekarang masa tubuhnya lama, banyak yang mendahulukan umroh. Monggo. Kenapa? Kita ingat pada orang tua kita, hubungannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makaten nuwun sewu keluarga besar almarhum Haji Dalail Atmawi Karto, 7 pelestari kebahagiaan yang kita rajut. Nanti boleh panitia dijadikan kuis siapa yang hafal 7 merajut kebahagiaan. Yang pertama pandai bersyukur, yang kedua tawakal dan ikhtiar, yang ketiga tekun beribadah, yang keempat insaf kalau salah, yang kelima selalu bermanfaat, yang keenam suka bersilaturahim, yang ketujuh pandai mengendalikan diri. Siapa yang hafal, hadiahnya umroh dengan syarat kumpul di depan Masjidil Haram. Makaten Nusewu, saya ulangi lagi, 7 merajut kebahagiaan. Yang pertama pandai bersyukur, yang kedua seimbang tawakal dan ikhtiar, yang ketiga tekun beribadah, yang keempat cepat insaf kalau salah, yang kelima selalu membawa manfaat, yang keenam suka bersilaturahmi, yang ketujuh pandai mengendalikan diri. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tolong diamini dengan khusyuk. Saya pimpin doa. 1 untuk para pendahulu kita, di antaranya almarhum Haji Dalail Atmawi Karto dan istrinya, dan saudara-saudara kita, keluarga kita yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, bahkan yang lebih muda telah mendahului kita doakan bersama. Semoga mereka semuanya husnul khotimah, diampuni salah dan dosanya,
dimasukkan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dan kelak bersama-sama dengan Nabi masuk surga. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan ikatan persaudaraan di antara kami. Ampunilah segala salah dosa kami. Berkahilah rizki penghasilan kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak keturunan generasi muda kami yang solih dan solihah. Pada saatnya kami Engkau panggil ya Allah, kami jadikan kelompok yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Keluarga besar Bapak Haji Dalail Atwawi Karto, saya mohon pamit untuk menuju acara keluarga yang sama di Bogor Sari. Malah tadinya mau ganti tapi sulit cari orang. Bismillah, sampai jam 10 saya bisa hadir. Silahkan dilanjutkan acara keluarga, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bila ada kaca pecah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Makan durian dengan kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustaz dan sahabat ini atas tausiah yang kami sampaikan. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk bersalah berbakti dalam keluarga. Sebelum kita sambutan selanjutnya, Mbak Lia, kita mau memberikan reward dulu untuk keluarga yang tadi kita Apresiasi untuk salah satu keluarga yang pertama datang ke sini. ya, yang pertama hadir Ada yang merasa kan ini tadi yang pertama kali datang siapa? datang lebih asik. Yang pertama hadir adalah Mile. Kasih hadiah. Mau ya? Nggak mau? Mogok ya? Ini perwakilannya siapa ya? Masa aku? Oke, diambilkan ya. Diambilkan ya. Nanti disampaikan langsung sama Tante Jelly. Anterin dong hadiahnya nih buat Mbak Mile. Selamat Mile. Oke, terus apa nih acara kita selanjutnya? Selanjutnya untuk lanjut ke acara berikutnya yaitu
mohon izin yang kami mewakili keluarga Eyang Utama menyampaikan sepatah dua kata pada pagi hari ini. Sedianya yang menyampaikan Bapak Cahyono, namun karena beliau ada satu hal, maka kami yang mewakili keluarga yang terutama. Ada pepatah yang mengatakan tak ada rotan apapun jadi. Ini dari panitia Mas Margo diberi waktu 5 menit. Sahibul Bait. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyang semuanya yang kami hormati dan kami banggakan, ponakan, lunan, cucu, adik-adik saya, adik sepupu saya yang saya hormati dan saya cintai, dan seluruh keluarga besar Eyang Haji Dalail Atmawi Karto yang kami banggakan. Yang pertama, sudah barang tentu kami atas nama keluarga Eyang Utama menyampaikan banyak terima kasih khususnya kepada eyang-eyang semua yang sudah berkenan hadir pada acara pagi hari ini, dan kepada ponakan, turunan, cucu, adik sepupu saya dan seluruh keluarga besar Eyang Dalail Atmawi Karto. Sekali lagi kami atas nama keluarga Eyang Utama menyampaikan banyak terima kasih. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf karena pertemuan pada pagi hari ini bertempat di Purwokerto, tidak di Banjarnegara. Ini bukan maksud apa-apa, namun kami mendekatkan lokasi pertemuan karena eyang-eyang semuanya mayoritas berdomisili di Purwokerto. Jadi kami sepakat dengan keluarga lokasi pertemuan ada di Purwokerto. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bila mana tahun-tahun mendatang tidak ada Karamentang, kami insya Allah bisa kami laksanakan di Banjarnegara. Miras pantas sekaligus eyang-eyang semuanya bernostalgia kembali di kampung halaman, membuka memori lagi waktu kecil dengan putra wayang di Banjarnegara. Jadi demikian maksud kami, lokasi pertemuan mendekatkan di Purwokerto. Kemudian yang ketiga, bahwa semakin tahun semakin keluarga yang dalam Karto semakin tahun semakin besar, semakin banyak. Ini alhamdulillah sudah 150 lebih. Nanti kalau ada waktu, begitu nanti ditayangkan silsilah khususnya untuk Brunei. Kalau saya kan Pak D,
untuk buyut berarti Harus sabun mandi. saya tidak begitu, insya Allah saudara kita tidak banyak yang belum kenal. Putranya adik sepupu saya, termasuk putranya adik kandung saya. Pembawa acara nanti kalau pas ada waktu diperkenalkan atau pas sarasila, silsilah kan ada namanya itu. Begitu namanya ditampilkan langsung maju ke depan, itu aja biar cepat. Terus terang saja kami juga belum mengenal. Saya itu Pak D dari putra yang pertama. Jadi Pak keturunan saya itu mau manggilnya Pak D dari cucu putra pertama Eyang Dalail Atmawi Karto, dari Eyang Yatimah itu saya, namanya Margo, Pak D, adik Margo Waluyo. Saya yakin ada yang belum tahu dengan saya. Mari kenalan. Coba nanti saya tes. Perjalanan. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan ini Eyang Selamat Rabu. Terima kasih sekali Eyang Selamat, sehat Eyang Selamat Rabu. Monggo. Kemudian digarap yang terakhir, kami atas nama keluarga Eyang terutama menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penyajian acara ini, baik itu acara maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati Eyang semuanya dan seluruh keluarga besar Eyang Dalail Atmawi Karto, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Margo Waluyo atas sambutan yang telah diberikan. Berikutnya sambutan dari penasehat keluarga besar Haji Dalail Atmawi Karto kepada yang kami hormati Eyang Haji Adat Mulyono selaku penasehat keluarga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dayusman Samsulijat, yang kami hormati Bapak Sujarto, yang saya hormati Pak Slamet Pak Sudiono, dan anak cucu semuanya yang hadir di pertemuan ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, nanti Mas Handoko, Ketua Perkumpulan, itu menentukan urutan setelah dari PKPM. Itu siapa? Itu ada caranya. Yang kedua, barangkali ada tarikan uang untuk kas kita bagi sama bunga, bagi syukur banyak. Selanjutnya
Tadi dikatakan oleh Mas Margo, apakah suatu saat di banyak negara bisa jadi. Tapi tadi dijawab oleh Mas Margo bahwa kebanyakan keluarga Agni Wikarto itu ada di Purwokerto, Jogja, Jakarta, jadi bukan di Luwung. Bukan di Luwung. Mainan kok nggak ngambil. Nah, untuk selanjutnya nanti Mas Handoko tampil di sini untuk membicarakan acara-acara untuk tahun-tahun yang akan datang atau hari raya tahun depan. Itu di mana tempatnya, lalu siapa yang ketempatan, lalu berapa iuran yang perlu kita berikan untuk kas yang barangkali apa Mbak Dia Dr. Dian yang memegang saya kurang tahu itu supaya bisa jalan dengan lancar. Lalu yang selanjutnya tidak menutup kemungkinan di Luwung, tapi di mana begitu, ya kan? Jauh itu belum jauh. Maka dari itu saya mohon maaf bahwa bolak-balik pertemuan itu ada Haji Jalal atau di Purwokerto itu tadi sebabnya Mas Wahdi sudah katakan bahwa sebagian keluarga besar ada di Purwokerto dan Jogja ke Purwokerto itu cepat ke Purwokerto, makanya begitu Purwokerto cepat dari Jogja ke Purwokerto daripada Jogja ke Luwung. Jadi sekali lagi semakin banyak. Lalu saya minta kepada Mas Handoko ada suatu daftar dari masing-masing kepala keluarga dari mulai generasi pertama, kedua, ketiga, cucu sampai buyut itu ada semuanya tulisannya di mana dia sekolah di mana, kerja di mana dan sebagainya. Itu bisa diberikan kepada Mas Handoko. Kita minta yang seperti minta daftarnya sudah berapa keluarga atau Wikarto yang tersebar. Itu alamat juga ada yang uji itu di Jakarta, itu di anaknya dan sebagainya. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan, kalau mau tanya, silakan. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Kalau tidak, terima kasih. Selamat itu sakit-sakit tidak terlambat. Dan itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tidak kesana karena ini YouTube saya pengaturan karena umur. Terima kasih kami sampaikan kepada Ayah Haji Adam Mulyono atas pesan dan nasihat yang telah diberikan. Semoga kita ke depannya dapat lebih mempererat kebersamaan keluarga besar Haji Jalal Atwal Wikarto. Selanjutnya adalah laporan dari Ketua Pemilihan dan juga pemaparan terkait silsilah keluarga yang lalu. Karena rencananya mau dibuat untuk silsilah keluarga yang lalu.
pada siang ini kita bisa berkumpul di ruangan kegiatan ini. Yang terhormat Orang Eyang yang sambung rawuh, Eyang Adam, Eyang Harto, Eyang Selamat, Eyang Kaltubri, Eyang Udanduri, Eyang Jayus yang sudah masuk kategori lansia paripurna kencana. Selamat buat Eyang Jayus Putri. Pak De, Bude, Mas, Tante, keponakan dan para cucu yang saya sayangi dan saya hormati. Izin yang menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan paguyuban haji Dalail Atwami Karto. Yang pertama, untuk tahun 2025 kegiatan kita memang sangat sedikit, tetapi yang bisa nanti kami tayangkan adalah PR yang sudah lama sebetulnya, menyusun buku silsilah keluarga. Kalau nanti dipaparkan kayaknya hampir 100 halaman nanti bagian yang namun begitu tadi juga ada yang belum ada fotonya ya. Jadi ini belum dijilid nanti tayangkan. Apabila ada kesalahan atau ketidakcocokan identitas nanti perbaiki bareng-bareng, lalu kita foto, lalu kita jilid bersama. Lalu kedua kaitannya dengan kegiatan sosial. Pada tahun ini hanya kita menyalurkan wakaf Al-Quran bagi eyang-eyang yang sudah dilakukan oleh eyang luar, jumlahnya 65 Al-Quran. Lalu ditambah dari sisa zakat kita itu untuk honor guru ngaji di luar satu dan menjelang lebaran kemarin. Bapak Ibu eyang yang saya hormati, untuk tahun depan perkataan yang masukan itu, saya yakin dan percaya bahwa anggota keluarga sudah melakukan kegiatan sosial dan ibadah kepada masyarakat atau warga sekitar. Namun begitu, keluarga besar kita itu belum terlalu banyak. Barangkali nanti kita bentuk lembaga itu apapun namanya. Lalu kedua, ternyata di antara keluarga besar kita itu ada yang tidak berubah. Kondisinya tadi sampaikan ada yang harus cuci darah setiap minggu dan kebetulan berpisah dengan keluarga dan anaknya itu tahun depan masuk SMP, sehingga itu perlu perhatian dan menjadi kewajiban kita tentunya karena ini bagian dari keluarga dan darah kita. Sehingga saya kira perlu adanya pengumpulan dana dari keluarga kita. Dan nanti penyaluran yang pertama dan utama tentu bagi keluarga kita dulu, baik yang membutuhkan biaya untuk berobat ataupun sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Budi sekalian, bapak sekalian, anak cucu sekalian yang pada hari itu keluarga besar Haji Dalail Atwami Karto yang sedang sangat-sangat berbaik
berkumpul bersama dalam rangka silaturahmi yang baru telah menjalankan ibadah puasa dalam 1 bulan suci. Tadi kita mendengar dari Mas Walid Gatot Kalilo Sumargo dulu namanya, lalu Mas Handoko berkaitan dengan masalah untuk kelangsungan kelestarian daripada keluarga besar Bapak atau Mbak Haji Jalali. Perlu sampaikan dalam aktivitas itu kepentingan lanjutan ini memang pasti ibadah itu dibutuhkan suatu bensin dan kendaraan sudah ada bensinnya untuk operasional perasaan. Dan perlu saya sampaikan supaya nanti itu disampaikan itu menurut keikhlasan, ikhlas dulu. Dan kalau ikhlas itu nantinya akan mendapatkan suatu pahala dari Yang Maha Kuasa, pasti akan dibuat kegiatan. Lalu diupayakan, katakanlah bahwa saudara itu jariah, saudara dan jariah untuk kepentingan ini. Yang pertama dan utama itu memang apa sampaikan Mas Hendro, keluarga dulu. Ada keluarga yang sangat-sangat belum beruntung. Beruntung Mas Hendro. Ada yang lain mengatakan beruntung. Belum beruntung. Dan sangat-sangat menderita. Ketika keluarga besar ini harus turun tangan. Belum pada yang lain, tapi agama mengatur bahwa sebelum dulu keluarga dulu yang harus bisa diangkat lagi. Jadi benar masuk ke dalam suatu hak kita, dalam satu value kita, dalam kolbu kita itu mengangkat keluarga yang tadi sampaikan juga tentang kaitannya dengan memang bangsa itu banyak yang fungsinya berdua atau tentang anak-anak dia membantu dengan setiap anak-anak namun mudah-mudahan harus bisa cucu-cucu ini mengetahui seperti putranya Pak Adan, si Muning segala CS, si CS itu harus tahu bahwa Pak Adan itu aslinya itu dari kampung. Pak Adan aslinya dari desa Mama Muning, pada aslinya merupakan Muning. Berarti Pak Adan aslinya dari desa Ungu. Pak Jejali terus betul-betul Mbah Haji Jalali itu Ungu, Banjar Ungu, Rakit sama kalian Banjar Negara. Apalagi sampai pada si anak yang bisa naik kuda itu, si anak itu harus tahu juga bahwa dulu saya adalah dari Ungu. Dan sewaktu-waktu alangkah baiknya, sewaktu-waktu baik agar cucu-cucu ini tahu bahwa oh buyut saya dari kampung. Sekali waktu dia tahu. Ya, coba nanti oh itu Pak bapak saya Padang ini di sini. Oh itu Pak Jalifat di sini.
Yatimah di sini, Pak Roh di sini, Pak Selamat di sini, rumahnya masih ada. Sehingga sewaktu-waktu pada sewaktu-waktu tidak sedikit ada bahwa bulu-bulu ini tahu bahwa bulu saya itu dari kampung saja. Dan alhamdulillah wa syukurnya bahwa bulu itu berdoa untuk kepada anak-anak dan cucu-cucunya itu menjadi hamba Allah yang berikut. Saya pernah mendengar pada doa saya, karena doanya pada secara langsung. Kekuatannya doa saya untuk menjadikan hamba Allah yang berikut hanya kekuatannya sampai pada cucu. Nah, ada suatu maksud bahwa fokus sekalian, saya sekalian harus berdoa pada anak dan cucu juga. Kekuatannya hanya sampai pada cucu. Ya, alhamdulillah, cucu hanya itu jadi kekuatan, ada kekuatan, sangat luar biasa. Tapi kalau kita pada anak cucu juga harus berdoa agar sebagai anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Itulah maksudnya semoga warga Citarum pada ini bisa tidur, bisa langsung tentu oleh para anak dan cucu kita melestarikan yang besar. Satu juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yang selamat. Beliau sudah menggarisbawahi bahwa arti penting silaturahmi keluarga dan kepedulian kita terhadap yang utama dan keluarga. Terima kasih atas laporan dan sambutan dari Bapak melalui selanjutnya
lihat ke arah layar ya. Nah, semangat ya. Gimana jalannya? Ayo, fotonya ikutin. Ikutin. Ngapain? Ulang ya, kayak gitu ya contohnya ya. Oke, sudah siap. Ih. Pokoknya nanti yang dapat hadiah itu yang paling semangat. 3 orang dapat hadiah ya. Yang paling semangat. Pokoknya harus semangat. Jadi teman-teman semua yang maju di atas panggung ini semuanya lihat ke arah layar. Nanti ikutin gerakannya, diambil 3 anak yang paling semangat gitu ya. Siap, gerakannya harus bener ya, Dek. Oke. Oke, kita mulai. Siap. Ayo fokus. Let's go. Ikutin. Tepuk tangan untuk cucu-cucunya yang ada di panggung. Yeay. Lagi. Ayo semangat. Lagi. Ayo. Tepuk tangan. Yeay, ternyata kalian hebat-hebat semua ya. Semangat semua ya. Siapa yang mau dapat hadiah? Cuma diambil 3 aja loh. Yang belum dapat hadiah nanti ada lagi ya. Ini 3 dulu ya. Siapa mau 3 dulu? Nindi dapat. Habis itu masih semua karena semuanya semangat. Yeay, berarti kalian semua menang. Itu bukan sama itu tuh. Terima kasih. Suka. Itu keren jangan yang mana? Mau yang original, mau yang mana? Yang udah dapat kalian yang udah dapat boleh turun apa lanjut? Udah ya? Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, selanjutnya ada ini ada games yang kedua, yaitu suami atau istri yang menyimpan foto pasangannya di dompet. Ya, ada 3. Ada 3 orang pemenang. Boleh. Suami atau istri yang menyimpan foto pasangannya di dompet. Silakan, ayo. Oke, tunjukin ya dompetnya. Ada lagi. Satu lagi. Cuma ini hadiahnya. Iya. Hadiahnya boleh.
Kebanyakan apa? Ada 3 boleh ditunjukin. Oh siap, aduh romantisnya. Oke, kita ambil lagi hadiahnya ya. Ini aja nih, ibu-ibu. Ini. Ya, ini aja. Selamat. Ini untuk ini tadi Eyang Harto dapat juga Eyang Harto. Iya, Eyang Harto. Siapa? Belum ada lagi. Baru Eyang Harto. Iya, ini tante dia yang ngasih. Terima kasih. Selamat tante. Ibu berarti tipe-tipe istri setia ya. Siapa namanya? Ditinggal. Hah? Siapa namanya? Tante siapa? Habis Tanya, itu tanya. ada Siapa? Namanya siapa? Kenalan dulu. Tante namanya siapa? Yang HP-nya ada koneksi internet ya. Dulu kita mau main kabut. Dibajak dulu wifi-nya, password-nya apa yang belum connect, silakan dikonekin dulu. Nanti kita punya hadiah elektronik. Wah, mantap. Hadiah. Nanti yang menang 5 orang teratas ya. Yang ini untuk usernya wifi-nya dulu, wifi-nya dulu sama passwordnya. Takutnya ada yang nggak connect internet. Aduh, sebelum ketemu tantenya ya digelap dulu. Masa kayak gitu? Sudah siap nih? Sudah siap. Siap ya, milenial koneksial. Oke. Untuk game pin-nya, Boomers. wait, sudah ada yang masak dari lari. Siapa ini? Itu berikutnya Sici. Soal berikutnya ya. Selanjutnya. Oke, lanjut. Nanti siapa? Siapa ya? Next kita next. Oke. Siapa kak? Bu. Siapakah aku? Tante Api. Ini bawa HP-nya ditunjukkan, betul nggak? Ayo ini siapa di sini? Sampai ya. Sama lagi? Gimana satu? Oke dulu nggak? Ayo ya, juara duanya mana nih? Juara duanya mana ini?
menempatkan diri terlebih dahulu, mau nggak pakai ini sudah semua masuk ke dalam, naik ke atas. Mas Andi mana ini Mas Andi? Oh ya siap, nunggu sebentar Mas Aren. Iya mungkin. Ayo menempatkan diri dulu, mau silakan. Sini deh, depan. Silakan dilanjutkan untuk dahar, monggo silakan. Untuk selanjutnya keluarga dari Eyang Bayu, monggo silakan. Makan. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا في المنام إليك، رمى كل قربا سيدي لبيك، قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك، قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه. Filled with laughter, let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair.
Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you had given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing. Allah hi Allah kiya karo, dukh na kisi ko diya karo, jo duniya ka malik hai, naam usi ka liya karo. Allah hi Allah, Allah hi Allah. So many bright stars like diamonds in the sky. Oh, it makes me wonder how anyone can be blind to all the signs so clear. Just open your eyes, and I know without a doubt you will surely see the light. तेरी दुनिया तेरी ज़मीन ये कहकर शाह है तू है करीम मेरे मौला. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate, let's celebrate. Allah, Allah, thank you for this day. Feeling so good, smiles and greetings everywhere. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan yang berkah kini telah pergi, Ramadan yang mulia kini berganti, menyongsong hari Syawal yang suci, menyongsong pagi di hari yang fitri. Gema takbir yang kini berkumandang, tanda hari kemenangan telah datang, melebur semua salah dan dosa, menjabat tangan memohon maaf. Marilah kita salam-salaman, marilah kita maaf-maaf.
suci menyongsong pagi di hari yang fitri. Gema takbir yang kini berkumandang